baca. Enggak, antum nggak paham maksud di situ. Ya, Antum antum jelasin lah kalau mengatakan, begitu, dengerin, enggak apa-apa. Anda mengatakan bahwa Hmm. ulama itu berbeda dari segi yukhalif. Coba jelasin kepada saya. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang mengatakan itu bidah hasanah dan siapa yang mengatakan bidah dhalalah? Coba itu dulu, biar Gini antum Ustaz, tahu maksud masalah itu. saya, kan Coba, antum coba, antum coba, coba. mengatakan bahwa sesuatu yang ada landasan umumnya, bahwa itu dikategorikan bukan bid'ah dhalalah karena ada landasan Iya. umumnya, Yang ya menggunakan kan? sholat raghaib itu dalil umum siapa? Kemudian kalau surat yang membaca surat Ustaz, dalam antum belum Al-Qur'an itu baca Ustaz, sampai dalam habis. sholat. Itu hadis sholat raghaib maudhu. Siapa yang pakai? Nah, Ustaz, kalau yang membaca surah Ustaz, Surah apa? Coba. Enggak, satu-satu bentar ya, saya dulu. cari Anda Ustaz ya. mengatakan, bentar. Anda mengatakan, ini antum hampir sama seperti Ustaz Darul Qimah kemarin. Mengatakan darul umum. Di kitab mana, saya minta gini nih. Di kitab mana orang yang membolehkan sholat raghaib, dia pakai dalil umum? Di kitab mana? Bentar Ustaz. Ustaz, Yang Silakan. satu ini Ustaz ini saya kayaknya bawakan ya. sudah mulai ke kasus ya. Sementara tadi sudah sepakat ya tentang kulu itu tadi. Ya, kulu tadi udah sepakat bahwa Bang Maning sepakat kulu di situ nggak makna semua. Itu benar Ya, sepakat. berarti sudah sepakat. Baru ke kasus-kasus Ustaz. Kalau sudah sepakat. Silakan. Afan, aneh baru datang. Gimana Ustadz? Ustadz Nah, Maning lanjut sepakat? Asabili. Ya, gimana Ustadz Maning sepakat? Kulu itu tidak semua. Hmm? Insya Ya, tadi Allah. sepakat. Saya bawain ini Ustaz, bawain kalamnya Imam Sa'di. Eh, Maksud saya tuh gini loh. Maksud saya tuh gini. Oh, apa ya? Dari perkataan As-Sa'di itu, oke lah sebenarnya saya taslim, saya terima. Tapi kalau kita lihat penyebutan mukhasis itu nggak ada. Sohi Ustaz, Penyebutan memang kata enggak ada. taksis. Kalau antum mau cari sesuai redaksi yang antum mau, susah kita cari Ustaz. Mau cari di mana? Nah, kalau saya bisa tampilin yang sesuai ada kata taksisnya. Apa kata Fadhal. mansana itu tadi? Oh iya, kalau itu ada. Cuman yang saya nggak habis pikir itu gini. Antum kan Ustadz membawa nama Salafi, betul. Cuman saya lihat Salafi dengan yang antum jelasin barusan itu beda. Salafi, Gimana, makanya saya Ustaz? bilang tidak ada Bedanya, Salafi yang mengatakan kullu bid'ah, kullu yang kedua itu maknanya sebagian. Itu saya belum nemu. Kan tadi saya sudah bilang Ustaz, ada yang pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada taksis di situ, umum semua. Yang mengatakan ada siapa? Itu tadi Ustaz. Mana kata-kata Menurut saya kullu ini di sini mana taksis, sebagian? Berarti ini antum sudah anggap sebagai kullu di sini mana sebagian, betul? Kalau menurut Imam As-Sa'di seperti itu Ustaz. Oke. Nah, begitu Ustaz. Berarti Jangan benar. Ini ke pendapat saya, tanya ke Imam As-Sa'dinya kenapa beliau bilang seperti itu. pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini muktabar tidak dalam Salafi? Muktabar Beliau ini termasuk ulama yang muktabar. Kajian tafsirnya beliau dipakai. bukan Bukunya juga ulamanya. dipakai. Pendapat yang satu ini, Nah, gini loh, jangan talbis loh. Maksud saya pendapat yang satu ini. Yang satu ini khusus ini bilang kulu yang kedua itu maknanya nggak semua tapi sebagian. Itu muktabar tidak? Dalam maksudnya Salafi antum bilang muktabar, ini muktabar bagaimana Ustaz? dianggap tidak atau memang ditolak Dianggap mentah-mentah? lah, enggak ditolak gitu. Siapa yang tolak beliau? Beda Ya, Ustaz karena kan Maning ini salafinya ya. Enggak beda Ustaz, sama. Beda lah. Lanjut Imam lanjut. Syatibi aja kulu dulu kan. Ini Ustaz, antum bawain lah, antum screenshot itu kitab, antum tanyain ke Ustaz dakwah fisabilillah, antum ke Darul Qimah. Antum bawalah, Ustaz tahu tuh bawalah sekalian lah. Kalau bilang beda, tak coba tanya kalau udah percaya. Biasanya ke semua Ustaz. Gini Ustaz, kalau kita belum tahu yang sebenarnya yang kami perdebatkan itu bagian apa, yang persamakan itu bagian apa, jangan bilang beda Ustaz, kan belum tahu juga. Ya, soalnya biasanya kekeh banget Ustaz. Pokoknya Antum semua diminta gitu. penjelasan nggak mau. Kan udah dikirim Ustaz, antum udah foto, tinggal dibaca aja penjelasannya, sama saja yang saya jelaskan juga dari situ juga nanti. Kalau antum Oke. minta yang taksis. Oke, berarti saya anggap begini ya. Hmm. Dalam Salafi itu, Salafi Wahabi, itu ada sebagian ulama untuk saat ini ada satu
ulama yang memahami bahwa kullu yang kedua itu nggak mana semua. Bisa begitu kesimpulannya? Boleh, nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa. Boleh saya Silakan. tanya ini, Zian. Kapan kullu itu bermakna semua? Kullu itu sebagaimana yang disebutkan di sini dalam kamus. Mana ya? Al-Kamus Lisanul Arab. Jadi disebutkan di sini dalam Lisanul Arab karya Al-Imam Ibnu Manzur jilid ke-11. Qala Ibnu Athir maudhi'u kulli al-ihatah bil jami'. Jadi fungsi kul itu al-ihatah bil jami', semua. Waqat dan kadang-kadang itu sta'malu fi makna al-ba'di, kullu itu diartikan dengan makna sebagian. Sebagaimana perkataan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu ada perkataan beliau yang mengatakan kullu dzalika, padahal maknanya itu ba'du dzalika. Gitu. Ada juga syair-syair Arab di sini yang menunjukkan kullu itu tidak makna semua tapi makna sebagian. Pertanyaannya kapan? Kan gitu. Jawabannya saat ada dalil lain yang secara zahir menunjukkan ada indikasi kontradiksi. Sahih. Ya, contoh seperti gini. Wa ya'khudhu kulla safinatin. Dan raja, ini pada cerita Nabi Khidir beserta Nabi Musa, dalam ayat itu disebutkan raja tersebut ya'khudhu kulla safinah. Dia mengambil semua kapal. Kulla, semua kapal. Apapun kapalnya, kecil, besar, bagus, jelek, atau apa, semua diambil. Kan gitu. Namun ada dalil lain ya dalam ayat yang sama tetapi di teks yang lain menunjukkan di mana Nabi Khidir berinisiatif melubangi kapal tersebut agar kapal tersebut itu jelek atau lain sebagainya. Tujuannya agar tidak diambil. Nah, ini kontradiksi. Satu mengatakan kapal yang rusak itu nggak diambil, satu lagi mengatakan raja ini mengambil semua kapal. Sehingga karena ada faktor lain, nah faktor lain inilah yang mengarahkan bahwa kulla di sini maknanya bukan semua atau sebagian. Contoh dalam kulla bid'atin dhalalah. Apa yang ada nggak dalil lain yang bertabrakan? Ada. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini kalau mau dibahas, sunnah sama bid'ah kan beda. Kalau dibahas secara definisi boleh. Gitu. Karena yang saya jelasin ini juga pendekatan para ulama, khususnya fikih Syafi'i. Gitu. Jadi kapan kul itu bermakna sebagian saat ada dalil lain yang mengindikasi secara zahir adanya kontradiksi. Kan gitu ya, kaidah dalam ushul fikih gimana? Idza ta'aradat dalilani. Apabila ada dua dalil yang terkesan saling kontradiksi, maka wajib digabungkan. Wajib digabungkan. Cara penggabungannya itu, kok orangnya turun? Cara penggabungannya itu ada kala dihamalkan mutlak kepada muqayyad atau am kepada mukhassis, ataupun kalau nggak bisa digabung maka ditarjih mana yang lebih sahih. Gitu Abang Cila. Jadi Menarik ya, berarti Ustadz Maning tadi, statement Ustadz Maning tadi tidak menggambarkan salafi secara umum sepertinya Ustadz ya, yang Anda temukan dalam gini Ustadz, kehidupan. kalau kita mau salafi secara umum, kalau antum panggil orang belum belajar ya gimana, susah Ustadz. Artinya artinya Sultan Mataram itu belum belajar dia. Enggak, ABS, kan ABS punya itu izin kulu hakim. semua Ustaz. ABS itu juga bilang setiap Sultan bid'ah Mataram sesat. itu dulu semua. Kan saya sudah bilang Ustaz. Makanya tadi saya sebelum ini saya ABS. bilang bahwa di lain yang saya bawakan ini ada yang mengatakan tanpa taksis, maka umum semua. Saya sudah bilang sebelum saya baca kan. Maksud kami itu gini, ulama yang sebagian yang bilang nggak ada taksis itu menolak. Tidak ada kullu pada kulla bid'ah itu makna sebagian. Nah,
Makanya Itu tadi anak masalah. nanya. Kalau Ustaz. kita begini saat kita perlu tahu dulu perbedaannya di mana, persamaannya di mana. Oh alah, Sultan Mataram, dengerin nasihat ini. Kalau antum mau tanya bilang bedanya antara yang mengatakan umum dan khusus di mana, ya antum tanya Syekh Sa'di, tanya nonton YouTube-nya yang dimaksud beliau itu apa. Ya saya sih nggak terlalu gimana ya Ustaz ya. Soalnya saya dalam mazhab Syafi'i ya sebagaimana ma'ruf bahwa kami ada bid'ah hasanah, ketentuannya begini, syarat-syaratnya begini, definisinya begini kan gitu. Yang kami permasalahkan itu kelompok antum yang satu yang kami ketahui itu kullu itu nggak ada makna sebagian. Namun tiba-tiba antum tadi mengatakan ada makna sebagian. Ada. Gitu. Iya, memang ada. Ya lanjut. Tapi anu Ustadz ya, sebenarnya kalau Ustadz Maning tadi bilang oh ada ikhtilaf Ustadz di kalangan kami berkaitan dengan Sebenarnya kullu, gini, kita Ustadz. selesai Ustadz. Bukan ikhtilaf sebenarnya saat, karena sebenarnya dalam konsep penerapannya sama. Cuman yang dimaksud taksisnya beliau di sini ya umum, yang kita maksud adalah yang beliau katakan di sini apa namanya? Apa perlu antum cari dulu, klarifikasi dulu, apa sih yang membedakan antara keduanya, baru. Antum yang bawa Bang Maning. Sebenarnya yang bawa tugas- antum tanggung jawab lah. Kok kamu? Ustadz Indonesia, Ustadz, Ustadz Indonesia. Gini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sih saya. Kalau pagi Ustadz itu ada kajiannya Ustadz dakwah fisabilillah bahas bid'ah, antum masuklah. Saya senang nih naik Udah dijelasin lengkap naik itu. Bang Host. Ya Ustadz. Yang dimaksud taksisnya itu di mana? Jadi, yang dimaksud Bang umum itu Malik. di mana? Bang Maning ini kalau menurut temennya ABS ini termasuk salafi golongan kedua. Itu. Salafi apa ini lagi nih? Banyak golongan ya. Seperti yang dulu ketika ke ABS itu bilang ketika ada yang bertanya tentang perbedaan pendapat antar sesama salafi, si penanya disangka ini jangan-jangan golongan kedua ini katanya. Kata apa maksudnya itu temennya ABS. Jadi begini Ustadz Maning, memang statement barusan ketika menyebutkan kata kullu dari lisan antum menyebutkan ada sebagian, itu tidak ada di salafiyah kayak gitu. Masa yakin? Tidak Jadi yakin. beliau bukan salafi nih. Akid. Yang saya bawa tadi. Anak akid. Dan Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu penulis Taisir Kalamil Rahman yang itu yang tafsir itu memang pemahamannya kalau dalam memahami tentang tafsir memang cenderung ke pemahaman tanda kutip Wahabi ya. Tapi tidak berbicara tentang tema-tema yang disebutkan oleh para orang-orang salafi. Jadi sebetulnya tugas Ustadz Maning yang harus konfirmasi bukan Ustadz Zian. Bukan dari Aswaja yang konfirmasi ke Mataram, tanyakan itu, Kenapa tanyakan. jadi tugas saya, Ustaz? Kan antum yang mengeluarkan statement. Karena gini, Ustaz. Kenapa saya mengeluarkan statement dan saya bawa beliau? Karena saya sudah baca bukunya beliau. Iya, itu kan asing. Ya Di pasti Anda kalau kok. udah baca kan udah pasti tahu gitu kan. Pasti tahu. Jadi begini maksudnya, iya. dibenahi dulu begini Ustadz Maning. Karena Ustadz Maning memiliki kedekatan komunikasi dan kedekatan atau kesamaan referensi. Tolong diluruskan teman-teman yang menyebutkan kullu itu tidak ada yang bermakna sebagian. Kullu sama seperti misalkan Abdul Hakim Abda. Tolong diingatkan. Makanya itu Ini yang saya ada loh maksud, Nasir Ustaz. As-Sa'di kan. Berbeda yang dimaksud kulus sebagian kami dan kulus sebagian yang dimana kita sama teman-teman antum-antum ini, Ustaz. Enggak, ini Beda. fakta loh. Gini Ustadz Maning, dengarkan sebentar. Kalau seandainya ada taksim al-bida ila kismaini, jadi ada dua bidah itu, ada yang taksim kalimah kul, ada dua, ada bermakna semuanya, ada bermakna sebagian. Itu sebenarnya bertentangan dengan statement senior salafi. Contoh misalkan begini. Nah, mohon jangan dipotong dulu. Jadi begini. Ketika muncul ada kata sebagian, maka tidak akan muncul kata-kata membid'ahkan yang berbeda. Contohnya begini. Dalam memahami
bid'ah saja, yang satu kenceng nih salafina. Biasanya yang cenderungnya mengambil referensi intisab kepada masyayikh Yaman yang dari Darul Hadis di Dammaj, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Bid'ah itu hitam putih. Berbeda dengan orang yang belajar kepada masyayikh Saudiyah. Saudiyah agak sedikit dalam tema-tema tertentu sedikit longgar, tidak sekencang yang dari Dammaj Darul Hadis. Sahih. Nah kemudian, dan itu ada dalam satu wadah. Wadah itu yang selalu mengatasnamakan salafi. Contohnya misalkan Ustadz Abdul Hakim Abdad atau almarhum Allah yarham siapa? Abdul Qadir Jawas, atau diikuti oleh Ahmad Jainuddin, atau diikuti oleh Mataram, atau diikuti oleh ABS. Dan orang yang semisal itu tidak sedikit. Nah itu menyebutkan tentang ikhtilaf tanawu itu, dia berani menyatakan bahwa yang tidak sama seperti yang saya sampaikan berarti itu bid'ah. Contoh misalkan dalam masalah adzan 2 kali ketika di hari Jumat. Kebanyakan orang-orang yang menyebutkan kullu itu seluruhnya mengambil bahwa adzan 2 kali di hari Jumat itu bid'ah. Mengambil pendapat Syekh Al-Albani lebih cenderungnya. Tapi yang dari Saudi seperti misalkan Ustadz Piranda atau siapapun, Abdullah Roy atau siapapun lah yang akademisi dari Madinah yang lebih ke agak sedikit moderat ya dalam masalah ini, menyatakan bahwa adzan 2 kali tidak bid'ah. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Ya karena sudah diamalkan di Mekah Madinah sejak lama, bahkan sampai saat ini, kan begitu. Faktanya ketika Abdul Hakim Abdad dan yang semisalnya kenceng-kenceng banget si Jainuddin atau siapapun atau lah siapapun aja itu menyebutkan bid'ah, nah itu harus diingatkan oleh orang-orang seperti antum, Ustaz Maning. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Tapi gini, Masya Allah, antum keren. mencari dalam semua firqah, Ustaz. Yang namanya dalam semua firqah pasti kita akan temukan ada yang mutasyaddid, mutawassit, mutasahil, Ustaz. Kalau antum dalam satu firqah antum mau katakan, oh satu firqah ini mutasyaddid, mana bisa, Ustaz? Pasti ada yang berbeda-beda. Ustadz Maning, mohon antum jujur ya. Saya bukan masuk suuzon sama antum atau gimana. Gimana, Ustaz? Tolong antum sebagaimana biasa saja. Gitu. Ini sebagaimana Antum, biasa, Ustaz. maksudnya gini, antum biasanya kalau sama teman-teman Salafi Wahabi itu gimana menanggapi bid'ah? Itu begitu yang antum jelasin ke kami. Iya, memang saya begini menghadapi bid'ah. Maksudnya bedanya di mana nih, Ustaz? Saya juga tidak mengerti antum maksud. Karena ini karena kenapa saya bilang pada beberapa bab yang lain itu saya lihat berbeda. Antara yang antum jelasin ke kami di sini beda, pasti komalnya antum itu beda nanti. Apa yang antum Saya kadang-kadang nyimak di bedanya, bawah. Ustaz? Ya, saya nggak ingat lagi. Ini maksudnya kasih contohnya, kalau antum bilang gini saya juga bingung yang Saya antum tidak maksud ingat yang lagi. mana. Mungkin ke depannya saya bakal rekam. Oh silahkan, tidak Coba. apa-apa, Ustaz, rekam aja. Afan Ustaz, Beda. Maksudnya itu sebentar. saya melihat kayak yang lain loh di depan. Mestinya bagus kan, di belakang gibahin saya. Saya nggak bilang antum, Mang Maning. Nggak apa-apa Ustadz Zian. Iya, maksudnya yang saya penting bingung kita juga, masih maksudnya bisa yang- ngobrol. Gini Iya, Ustadz, Afan Ustadz. Gini. Saya mau ini Sedikit, dulu, Ustaz, klarifikasi sedikit. dulu. Nggak bagus, Sedikit. maksudnya gini, Ustaz. Yaudah lanjut. Saya sudah ini nih, nggak nyaman ini, maksudnya saya gibahin antum di mana? Saya akan Terus bilang, bukan perbedaan antum. sikap saya di mana, Ustaz? Saya mau tanya itu dulu. Saya bilang, saya nggak bilangin antum kalau masalah ribah. Tadi antum kan mengatakan bahwa saya harus jujur. Berarti antum merasa saya tidak jujur. Sohi? Ya saya merasa betul. Nah, jadi yang antum rasakan ini dari sikap saya yang mana? Dari sikap Kalau ada yang saya coba beberapa perbaiki, yang mananya, saya Ustaz? lupa. Saya lupa sikap yang mana. Tapi saya merasa ada ketidakjujuran karena syukur, pada Ustaz. waktu Kalau- itu saya menemukan Nah, ada demikian, yang Ustaz. antum sampaikan di saya begini, tapi terus di belakangnya gimana saya lupa. Nah, Ustaz. Nanti Karena saya antum nggak sambil terlalu cari peduli hal ini, yang Ustaz. seperti itu. Antum coba Ini di bawah. Sedikit Kalau ada. membuat saya, wah kok begini ya, nah, gitu saja. Nah. Tapi saya nggak Apa, Ustaz? masalahkan. Saya tidak ada masalah kalau antum mau berpikiran seperti itu. Iya, Nanti terima kalau besok saya lagi naik di live lain, antum rekam. Kalau bisa langsung antum naik. Tapi antum saya langsung nggak bakalan, tegur kenapa saya nggak antum bakalan sampaikan rekam. seperti itu. Karena saya nggak terlalu gimana ya. Karena bagi saya itu biasa. Nah, Mas Jadi Sato, saya lanjut dulu, makanya- Ustaz. Dikit aja, Ustaz.
Terus kalau antum merasa saya pernah menggunjing antum atau Oh menceritai enggak, antum di itu saya nggak pernah belakang, bilang. antum Kalau silahkan kalau itu rekam jangan dan bilang antum saya silahkan. merasa, karena saya nggak merasa. Kalau Iya, saya merasa, silahkan. saya bilang dengan jujur tadi saya merasa. Tapi kalau Nah, saya nggak rasa, jangan dibilang kalau merasa. Iya, maksud saya ini saya sampaikan memang kalau antum memang merasakan seperti itu, antum merasakan saya sikap saya berbeda ketika di Komal lain dan ketika Komal ini ya, tafadhol saya tidak akan larang. Cuman saya mau tahu yang di sisi mana yang antum katakan berbeda. Ini saja ya, Ustaz, saya izin turun aja, Ustaz. Sebentar. Assalamualaikum. Ustaz Manik, sebentar. Enggak, Jangan Ustaz, saya nggak mau turun. sebentar, Ustaz. Sebentar. Saya mau turun sekarang, Ustaz. Enggak, sebentar. Saya mau turun sekarang, Ustaz. Jangan bilang sebentar. Mau didengarkan dulu biar Saya ada saya enggak mau dengar, Ustaz. Saya sudah malas. Enggak begini. Ini kalau antum turun Sisa- berarti antum jaban. Enggak apa-apa, Ustaz. Antum mau bilang saya Gini, apa, gini, terserah. gini. Sebentar. Gini, Begini Ustaz. saya beliau. Nanti lain kali saya naik lagi, Ustaz. Sekarang saya lagi malas, Ustaz. Sekarang Nanti. aja. Sekarang begini aja. Bang Maning, Ustadz Maning menyebutkan tentang Lah, kulit. Ustaz Sayyidi, afwan. Tolong. Afwan ilaik. Atlubul afwa ilaika ya, Ustaz. Afwan. Ya. Lau samah tak anak akul lah, anak ansah lah. Ayo. Jadi sebenarnya netizen itu membutuhkan sekarang begini, Bang Sabilio. Netizen biar mereka ketika beliau Ustadz Maning ini berada di komalnya Mataram CS yang menyebutkan kulu itu tidak ada bermakna sebagian. Tolong jangan pura-pura diam, sampaikan dong apa yang dia sampaikan sekarang. Ya, itu yang saya Netizen biar inginkan. melihat, netizen biar melihat bagaimana respon. Betul. Itu aja sebenarnya. Itu yang saya harapkan, Ustadz. Maksudnya Memang gini. harus begitu. Maksudnya begini, ketika sama kita beliau insaf, beliau mengakui perbedaan. Kenapa pas di rumah Taram atau di roomnya mereka itu, beliau nggak bilang ini ikhtilaf gitu loh. Saya Jadi nyimak di bawah, kenapa beliau nggak mengungkapkan ini ikhtilaf loh? Padahal Diam, ya meskipun ya beliau nggak setuju, beliau nggak bilang beliau setuju, cuma diam saja. begini Ustaz, kayak izian. Ustaz Indonesia sama Ustaz Riyad. Coba ya Ustaz Abu Sam. Jadi begini, sebenarnya kalau dia meyakini apa yang dia sampaikan bahwa kulu ada bermakna sebagian, mudah-mudahan masih mendengar ini Maning ini. Mudah-mudahan insaf sejujurnya lah kalau ilmu itu insaf sejujurnya dia akan menerima. Mudah-mudahan begini. Dia itu nanti ketika berada di koma yang jelas-jelas menyatakan kulu itu tidak ada sebagian. Kulu itu semuanya bermakna sesat semuanya. Nah, mudah-mudahan ketika dia di komal itu dia tidak termasuk kategori orang asa gitu anil haki syaitonun akhras. Tidak termasuk orang yang diam di komanya, orang yang menyatakan sesuatu yang menurut dia itu tidak benar sebenarnya. Sebenarnya ini ikhtilaf tanawu, dia anggap sebagai ikhtilaf tanawu. Kalau dia diam, maaf. Ini bahasanya para ulama menyebutkan seperti setan yang membisu. Ini netizen tolong dicatat. Nanti kalau ada Maning tanya, kulu itu masuk kepada ada makna sebagian atau tidak? Gitu aja. Netizen bisa nilai. Gitu aja lah. Tapi begini, Ustaz. Iya. Karena begini, Ustaz. Kalangan Salafi Wahabi itu walaupun mereka itu udah dapat ataupun pandangannya, mereka itu kita perhatiin, Ustaz. Nggak mau kayak mengungkapkan kejujuran, Ustaz. Karena mereka itu sendiri pasti ditakzir. Dan itu pun gak bakal dimasukin dalam kelompoknya mereka ketika mereka menyampaikan apa yang kita sampaikan ini, Ustaz. Betul sekali. Itu yang kita lihat di lapangan pun seperti itu. Mengapa Ini- mereka terkadang bertakia seperti itu, Ustaz? Betul. Apa Contohnya Ustaz? Apa bilang Ustaz? ya, saya nggak Ini bilang. ini gini Ustaz. Ini kemana nih Ustaz Salafi? Ini yang naik nih awam-awam nanti malah kita nggak jelas nih. Jangan. Kalau Tolonglah. kalau bisa Tolonglah host. Ustaz. Sorry, kalau gara-gara saya Bang Maning tadi turun, saya minta maaf ya. Gini Ustaz. kalau bisa Tolong tidak Ustaz. menaikkan yang ini, tidak Gini, menaikkan Ustaz. yang tidak insaf. Iya gini Ustaz, Ana berharap kita ini masih bisa ketemu dengan pihak yang berbeda. Meskipun mungkin ya harus sabar lah ya. Dalam arti antum sabar atau mereka sabar di saat memang ada hal yang kontras. Karena memang kalau nanti tertutup agak repot, dialog keilmuannya tidak terbangun gitu kan. Apalagi saat kita dipertemukan dengan yang awam. Ini logika sendiri yang dibangun semuanya gitu kan. Kalau saya kira gini Ustaz, dalam obrolan itu kan terkadang ada ada mujamalah atau bermanis-manis atau dia ini, saya kira itu alami saja. Mungkin saya itu sebenarnya itu pengen teman-teman itu baik dari Ustadz Aswaja atau Ustadz Salafi itu sama-sama nyaman ketika ada moderatori gitu kan. Karena kita juga
ingin istifadah gitu sebenarnya ya. Cuman mungkin karena akhir-akhir ini 2 bulan ini banyak ngeritik faham salafi wahabi, akhirnya ya mereka jadi anti juga ke room ana begitu. Tapi saya persilakan kalau di bawah ada para asatid, ada Ustadz Mandar, ada Ustadz Al-Amin dan yang lain-lain, antum maksudlah dengan perkataan saya ya bahwa kita itu tidak harus berakhir dengan saya menerima kamu, tidak. Kalau saya itu hanya ingin tafadhol antum bongkar hujah antum. Kalau antum berkelahi, mudah-mudahan saya bisa menengahi. Kalau ataupun saya tidak bisa menengahi, ya afwan, gitu kan. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisalah tetap bersikap. Gimana caranya kita bisa selalu ketemu, gitu, supaya kita sama-sama bisa belajar, gitu saya kira. Karena kan keilmuan Islam ini luas, gitu. Insya Allah. Allahu a'lam. Saya Sebenarnya, tidak Ustaz, ingin. kalau dari Aswaja sendiri Ustaz, udah dari dulu welcome dari mereka Ustaz. Kita pun, sikap kita pun sebenarnya api yang mereka ini Ustaz, yang mereka buat gitu. Kita ini kan merespon apa yang mereka lontarkan dengan kepada kita itu Ustaz. Iya, iya. Tapi kenapa kok merasa terzolimi dengan kayak gini gitu kan, aneh gitu kan. Padahal mereka yang dulu melontarkan gitu kan. Ya, Ustadz Husni, tafadhol naik Ustadz, kita dialog ini saja. Saya ini pengen denger ilmu, bukan pengen denger nanti kalau udah ya ribut sama yang awam, kita ini denger logika awamiyun gitu, gimana? Ya jadi pening juga berharap dengernya. Ustaz Abu Fadila tuh kan diajak diskusi sama Ustaz Hilman. Karena tuh pengen juga seperti itu sebenarnya Ustaz Sabil. Kita pengen denger ilmu kita ini. Ilmu gitu ya. Pengen denger ilmu, nggak apa-apa, ilmu salafi wahabi juga nggak apa-apa gitu loh disampaikan. Kita pengen denger ilmu gitu loh. Kita ini. Jadi kalau bisa hostnya memang bisa memilah-milah, tidak sembarang menaikkan. Kalau menaikkan yang maaf yang tidak berilmu tapi kenceng banget dalam ngomongnya, itu tidak ada faedahnya saya kira. Iya. Iya Ustaz. Buang-buang Kalau waktu, gitu. makanya anak sering kadang ya, anak turunkan kayak Bang Rofita kalau udah mulai dia maksa perkara yang nggak substansif, kadang anak turunkan Bang Rofita. Sebenarnya kalau yang naik awam-awam, yang ustadz-ustadz, yang awamnya tidak anak kasih kursi supaya kita dialognya bisa dialog keilmuan. Tapi kan kadang ustadznya nggak mau naik, jadi apa boleh buat. Tamu yang awam juga kita asis. Ini bukan berarti merendahkan antum yang merasa awam ya teman-teman, bukan sama sekali. Karena dialog orang berilmu itu akan lebih banyak manfaatnya sekalipun kita bertemu dengan pihak yang berbeda. Itu yang saya yakini. Memang didengar intinya Ustaz Sabil. Betul. Ngiris lah. Bang Herlan, gimana sehat Bang Herlan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.